sekolah minggu Kika Subayamani. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu pada hari ini, mari kita nyanyikan Hari Ini Kerasa Bahagia. Sambil bangkit berdiri ya. Firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya katakan, selamat pagi Bapak, terima kasih karena Kau sudah memampukan kami, anak-anak-Mu lewat media ini ya Bapak. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau membuka mata hati kami, Tuhan mau membuka pikiran kami, supaya apa yang nanti akan disampaikan, firman-firman yang akan disampaikan bisa merasuk ke dalam hati jiwa kami ya Bapak. Dan juga bagi pembawa firman, kiranya Tuhan yang mau berkati apa yang akan disampaikan nanti supaya bisa berguna bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita pujikan Persiapkan Hatiku. Pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Ana.
Nah, tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang, adik-adik duduk yang manis, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan dulu ya. Nah, sekarang kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam kita belajar memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, ajar kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun langkah kami untuk kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap semua? Kita akan sama-sama membaca dari Markus 10 ayat 17 sampai ayat 31. Sudah ketemu semua ya? Markus 10 ayat 17 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya,
atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di Alkitab diceritakan tentang seorang kaya. Orang yang sangat kaya, hartanya banyak, melimpah. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya masuk ke kerajaan surga? Kemudian Tuhan Yesus menjawab apa? Tuhan Yesus menjawab, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Orang kaya itu menjawab lagi, saya sudah melakukan semua sejak muda. 10 perintah Allah. Ada yang jangan mencuri, jangan ingin hak orang lain, hormati orang tuamu. Dia berkata, saya sudah melakukannya Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mendekati dan berkata kepadanya dengan penuh kasih, jualah semua hartamu, kemudian berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tuhan Yesus mengatakan itu. Menjual seluruh hartanya, memberikan kepada orang miskin, dan mengikut Tuhan Yesus. Apa yang dirasakan oleh orang kaya tersebut? Dia sangat kecewa, adik-adik. Dia kecewa, dia sedih, karena banyak sekali hartanya. Aduh, kalau dijual semua, habis dong hartaku. Ya kan? Dia berpikir seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus mengumpamakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Nah, adik-adik, di sini yang bukan karena kekayaannya ya masuk ke kerajaan surga. Kaya itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kemelekatan kepada kekayaan yang membuat menjadi egois. Itu yang Tuhan Yesus tidak boleh. Jadi bukan kayanya yang tidak boleh. Kaya itu boleh karena ketika kita mempunyai uang yang banyak, kita bisa berbagi kepada sesama. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu yang menderita, kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kekayaannya dipergunakan dengan baik dan bijaksana. Nah, yang di sini yang tidak boleh itu ketika kekayaannya itu menjadikan dia orang yang egois. Ya, adik-adik. Nah, ini Bu Ana ada sedikit cerita tentang raksasa yang egois. Nah, diceritakan ada raksasa pada zaman dahulu, dia tuh sangat kaya, adik-adik. Dia tinggal di istana. Istananya besar, halamannya luas, banyak
tanaman yang indah, ada kupu-kupu, ada tempat bermain untuk anak-anak. Nah, istananya itu ditinggalkan oleh sang raksasa lama adik-adik, kurang lebih 5 tahun mungkin ya. Nah, kemudian ketika istana itu kosong, halamannya dipakai untuk bermain-main oleh anak-anak yang ada di sekitar istana itu. Mereka bermain, bersenda gurau bersama, berlari-lari mengejar kupu-kupu, bergembira bersama. Jadi istana itu terlihat sangat menyenangkan karena ada suara burung, ada suara bahagia dari anak-anak yang bermain di situ. Nah, suatu saat raksasanya datang adik-adik. Raksasanya datang, anak kecilnya kira-kira gimana? Mereka takut semua. Mereka berlari mencari pintu keluar untuk segera pergi karena takut. Raksasa badannya besar adik-adik ya. Sedangkan anak-anak itu masih kecil-kecil. Kemudian mereka pergi semua. Nah, raksasa itu masuk ke istana, kemudian dia tidur. Nah, anak kecil-kecilnya itu kirain, wah, raksasanya udah pergi lagi nih. Mereka datang lagi adik-adik. Mereka bermain lagi di istana tersebut, di halaman istana tersebut. Karena di situ banyak buah-buahan, ada tanaman, kupu-kupu yang sangat menyenangkan. Nah, raksasa itu lagi tidur kan adik-adik. Mendengar suara teriakan, suara senda gurau. Raksasa itu merasa sangat terganggu. Kemudian dia bangun dan menemui anak-anak itu. Dia marah adik-adik. Loh, siapa yang suruh kalian main di sini? Ini kan istana saya. Kok kalian pada main di sini? Sana pergi, keluar. Anak-anak itu diusir adik-adik oleh raksasa itu. Kemudian anak-anak itu pergi. Tapi karena setiap hari mereka bersuka cita bermain di istana tersebut, di halaman istana tersebut, anak-anak itu nggak jera. Ketika raksasa itu tidur, anak-anak itu datang lagi. Dan raksasa itu marah lagi adik-adik. Sampai akhirnya raksasa itu memutuskan, aku nggak akan tidur. Aku akan menunggu di sini dan akan memarahi setiap anak yang datang ke sini. Raksasa itu meninggikan tembok adik-adik, supaya anak-anak itu tidak bisa memanjat tembok dan bermain di halaman istana. Nah, ketika anak-anak kecil tadi sudah tidak ada yang datang, suasana istana menjadi sangat sepi adik-adik. Pohon-pohon banyak yang rantingnya jatuh, bunga-bunga tidak ada yang bermekaran, kupu-kupunya tidak ada yang berlari-lari. Istananya menjadi tidak seindah sebelumnya. Raksasa itu menjadi sedih. Kok istanaku menjadi tidak indah lagi? Apa ya? Dia bingung, dia memikirkan apa yang salah. Tapi dia tidak tahu keegoisan yang ada dalam dirinya. Ketika anak-anak itu ada yang naik ke pohon, kemudian bermain lagi ke situ, dia masih marah lagi. Nah, ketika anak-anak bermain di situ, semuanya melihat raksasa lari, ada satu yang tertinggal di halaman istana itu. Kemudian raksasa itu mendekati. Dek, apa yang kamu lakukan di sini? Saya pengen memanjat pohon itu, tapi saya nggak bisa. Anak itu sebelumnya takut didekati oleh raksasa itu. Tapi raksasa itu berkata, saya tidak makan manusia kok. Saya tidak galak kok.
saya mau berteman dengan kamu. Dia berkata gitu. Karena sebelumnya ketika anak-anak tidak datang, istana menjadi sepi. Dia menjadi berubah lebih ramah kepada anak-anak. Nah, ketika si anak kecil tadi gak bisa manjat pohon, dibantu oleh raksasa didudukkan di batang, salah satu batang pohon. Kemudian dia juga berkata sama anak kecil tersebut, panggil teman-temanmu datang ke sini. Nah, kira-kira ketika anak-anak teman-temannya dipanggil, mereka pada takut apa pada langsung datang? Pasti takut ya adik-adik ya. Karena sebelumnya raksasa marah-marah terus, ya kan? Nah, tapi ketika melihat raksasa itu sudah lebih ramah, mereka kembali datang. Dan bahkan raksasa itu mau bermain bersama dengan anak-anak. Nah, suasana istana kembali menjadi ceria, kembali seperti dulu lagi. Bahkan sekarang raksasa itu memperbolehkan untuk halamannya dipakai bermain untuk anak-anak. Nah, jadi di sini belajar apa adik-adik dari Pak Raksasa itu? Ya, kita belajar untuk hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita belajar untuk tidak egois. Ya, dengan berhidup bersama, berdampingan, itu rasanya lebih membahagiakan. Ya kan adik-adik? Adik-adik bisa melakukannya di rumah. Ya. Nah, untuk mendukung apa yang kita pelajari hari ini, ada aktivitas buat adik-adik di rumah. Apa ya aktivitasnya? Aktivitasnya yang biasa adik-adik lakukan. Tapi kali ini Ibu minta aktivitasnya didokumentasikan. Minta tolong mama atau papa untuk mendokumentasikan aktivitasnya. Aktivitasnya apa ya? Aktivitasnya adalah adik-adik berbagi dengan sesama. Siapa aja sesama? Sesama boleh teman di sekolah, boleh eyang ada di rumah, boleh dengan kakak, boleh dengan adik. Berbagi apa, Bu? Berbagi apa saja. Boleh berbagi makanan. Ya, misalnya adik-adik punya makanan, atau adik-adik mungkin buat roti, adik-adik memberi kepada eyang buat, atau mungkin adik-adik bawa bekal banyak di sekolah, adik-adik bisa berbagi kepada teman di sekolah. Ya, PR-nya apa adik-adik? Kita sama-sama belajar berbagi. Ya, bisa semua ya. Ibu Ana percaya pasti bisa. Yuk semuanya belajar berbagi kepada sesama. Ya, Bu Ana tunggu aktivitasnya. Oke? Nah, kita mempelajari firman Tuhan sudah selesai. Kita doa penutup dulu sebelum kita melanjutkan dengan pujian. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami siap untuk menjadi anak-anak yang tidak egois. Kami siap untuk menjadi anak-anak yang
mau berbagi. Ajar kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Yuk kita lanjutkan dengan puji-pujian. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu diberikan ke orang tua, dan orang tua akan memberikannya ke gereja. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita mau menghantarkan persembahan ini di dalam doa sekaligus menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari awal ibadah hingga kami ada di penghujung ibadah ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami mau menghantarkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Bapa. Apabila ada dosa terselip di dalam doa ini, kiranya Tuhan yang mau sempurnakan saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita pujikan Kukasihi Kau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.